ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu, yang diperintahkan adalah Iqra, yaitu bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Poin pertama yang diserukan oleh wahyu yang pertama kali turun ini adalah untuk meneliti, merenungi, dan melakukan riset terhadap segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat banyak faedah untuk membantu kehidupan manusia. Sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Imran ayat 191. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Islam sebagai agama pembebas dari taklid dan kebodohan yang didominasi tahayul dan dongeng-dongeng yang mengandung haluisme dengan jargonnya. Mindat dulumati ila nur, berhasil membawa Jazirah Arab keluar dari masa kegelapannya menuju masa keemasannya. Sejarah mencatat, di mana peradaban Islam mampu memberikan kontribusi terhadap masa Renaissance Eropa keluar dari masa kegelapannya yang diperkirakan sekitar 15 abad lamanya. Lalu, apa penyebab kemunduran bahkan bisa disebut Islam saat ini justru mengalami masa kegelapan? Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah dogma agama mendominasi sebagaimana Gereja Katolik pada saat masa kegelapan Eropa menjadi tolak ukur sebuah kebenaran. Jika ilmu pengetahuan bertentangan dengan doktrin agama, yang salah dan menyesatkan adalah ilmu pengetahuan. Mari kita tinggalkan sejenak pergulatan nasab di negara kita tercinta ini untuk bernostalgia dengan para ulama yang sebenarnya di abad pertengahan yang berbase camp di Baitul Hikmah. Mari kita mulai. Zaman keemasan Islam, atau yang sering dikenal sebagai The Golden Age of Islam, berlangsung dari sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14. Masa ini dianggap sebagai periode ketika peradaban Islam mencapai puncak kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Pusat-pusat kekuasaan Islam seperti di Baghdad, Kairo, Cordoba, dan Andalusia menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan yang cemerlang, berperan sebagai jembatan antara warisan intelektual Yunani, Persia, India, serta warisan lokal. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, kekhalifahan Islam berkembang pesat di bawah pimpinan para khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 750 Masehi menempatkan ibu kotanya di Baghdad, yang kemudian menjadi pusat intelektual dunia. Para penguasa di era ini, terutama Khalifah Al-Ma'mun, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan mendirikan Baitul Hikmah, sebuah pusat studi dan perpustakaan besar yang berperan sebagai tempat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu faktor kunci dari kejayaan intelektual Islam adalah proses penerjemahan besar-besaran karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani, Persia, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah di Baghdad menjadi epicentrum kegiatan penerjemahan ini, di mana para sarjana dari berbagai latar belakang agama dan budaya bekerja sama untuk menerjemahkan karya-karya filosofis, astronomi, matematika, kedokteran, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Karya-karya besar seperti tulisan Aristoteles, Plato, dan Galen diterjemahkan, dipelajari, dan dikembangkan lebih lanjut. Para filsuf muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Kindi tidak hanya menerjemahkan karya-karya Yunani, tetapi juga memberikan kontribusi penting melalui komentar dan inovasi mereka sendiri dalam berbagai bidang ilmu. Ilmu pengetahuan berkembang pesat di dunia Islam selama periode ini. Ada beberapa bidang utama yang mengalami kemajuan luar biasa, antara lain, dalam bidang ilmu astronomi, para sarjana muslim sangat terlibat dalam pengamatan astronomi dan pengembangan instrumen ilmiah, seperti astrolab. Al-Batoni dan Al-Fargoni merupakan astronom yang terkenal karena perhitungan mereka tentang pergerakan planet, gerhana, dan orbit bulan. Dalam bidang ilmu matematika, salah satu kontribusi terbesar peradaban Islam dalam matematika adalah pengembangan aljabar oleh Al-Khawarizmi. Bukunya yang berjudul Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah menjadi dasar dari aljabar modern. Selain itu, para ilmuwan muslim juga mengembangkan sistem bilangan desimal dan memberikan kontribusi dalam teori bilangan dan geometri. Dalam bidang ilmu kedokteran juga mengalami kemajuan pesat. Ibnu Sina menulis karya monumental, Al-Qanun fit Tibb, yang menjadi rujukan utama di dunia medis selama berabad-abad.
Selain itu, Al-Razi terkenal dengan risetnya tentang penyakit cacar dan campak serta kontribusinya dalam farmakologi. Dalam bidang optik dan fisika, Ibnu Al-Haythami menjadi pelopor dalam bidang optik dengan teorinya yang menjelaskan bagaimana cahaya bergerak melalui lensa dan mempengaruhi persepsi manusia. Bukunya, Al-Manazir, menjadi referensi penting dalam perkembangan ilmu optik modern. Selain ilmu pengetahuan praktis, para ilmuwan dan filosof muslim juga berkontribusi besar dalam pemikiran filsafat dan teologi. Al-Ghazali berusaha menyatukan ajaran Islam dengan filsafat Yunani, sementara Ibnu Rusdi dari Andalusia memperkenalkan filsafat Aristotelian kepada dunia barat, yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan skolastik di Eropa. Para sarjana muslim tidak hanya berkecimpung dalam sains dan filsafat, tetapi juga mempertanyakan hakikat alam semesta dan hubungan antara akal dan wahyu. Mereka mencari pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta melalui lensa agama dan rasionalitas. Seiring dengan berkembangnya kekhalifahan Islam di Spanyol, Eropa mendapatkan akses langsung ke kekayaan intelektual dunia Islam. Kota Cordoba di Spanyol menjadi pusat keilmuan di mana umat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan, bertukar pikiran, dan bersama-sama mengembangkan ilmu pengetahuan. Perpustakaan Cordoba, salah satu yang terbesar di Eropa saat itu, menyimpan ribuan naskah yang menerjemahkan karya-karya ilmuwan Yunani, Romawi, Persia, dan Muslim. Salah satu momen kunci dalam transfer pengetahuan ini adalah gerakan penerjemahan di Toledo, Spanyol. Pada abad ke-12, para cendekiawan Eropa seperti Gerard dari Cremona menerjemahkan banyak karya ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Latin, bahasa yang dapat diakses oleh para ilmuwan Eropa. Karya-karya Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Razi, dan banyak lainnya mulai dipelajari di universitas-universitas Eropa, seperti di Paris, Bologna, dan Oxford. Dengan arus masuk ilmu pengetahuan dari dunia Islam, Eropa mulai melihat kebangkitan intelektual. Gagasan-gagasan baru tentang matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat membantu membangkitkan kembali semangat belajar yang pernah hilang. Penemuan-penemuan ilmiah yang berasal dari dunia Islam menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut oleh ilmuwan Eropa pada era Renaissance. Misalnya, teori-teori astronomi Al-Zarqoli mempengaruhi karya Kopernikus, dan pemikiran filosofis Ibnu Rusdi memengaruhi tokoh-tokoh Renaissance seperti Thomas Aquinas. Renaissance seringkali dipandang sebagai gerakan yang sepenuhnya Eropa. Peran penting dunia Islam dalam menyediakan fondasi ilmu pengetahuan tidak bisa diabaikan. Zaman keemasan Islam dengan pusat-pusat ilmiahnya dan gerakan penerjemahan masif secara langsung berkontribusi pada kebangkitan Eropa dari kegelapan intelektual. Renaissance Eropa bukanlah kebangkitan yang berdiri sendiri, melainkan buah dari sebuah rantai panjang pengetahuan yang melintasi peradaban dan budaya, di mana dunia Islam memainkan peran vital. Terima kasih telah menonton video kami, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, sekian, dan terima kasih.